Selamat datang di podcast minggu. Kali ini kita kedatangan Kang Isman. Yang hari ini fashion banget pakai topi sutradara. Emang begitu. Emang Kang Isman tuh dari gue pertama kenal tuh gayanya udah begini. Topinya begitu. Iya. Nempel begitu. Ya emang topi harus melayang. Kang Isman HS. Lo tau nggak HS-nya apa? Apa coba? Having. Waduh. Isman H Suryaman gue taunya. H-nya gue nggak tahu. Hanya Hidayat. Hidayat Suryaman. Bukan hanya. Hanya Suryaman boleh juga. Tapi ntar bingung hanya Suryaman. Tapi panggilnya jadi apa? Hanya. Kang Isman ini adalah salah satu founder dari Stand Up Indo, Cah. Gokil. Founder Stand Up Indo 5 siapa aja? Raditya Dika, Terus Panji Pragiwaksono, Ernest Prakarsa, Isman HS, Rian Andriani. Rian Andriani. Rian Adriani. Adriani. Ardiani. Ardiandi. Adriandi. Rian Adriandi. Udah kayak main Pancasila 5 dasar ya. Iya benar. Founder ada 5. Nah, ini salah satunya Kang Isman, bro. Iya benar. Dia salah satu yang membentuk Stand Up Indo. Keren kan? Keren lah. Kang Isman dulunya penulis ya, Kang? Penulis ya. Sampai sekarang masih. Nulis apa? Dear cintaku. Hari ini aku naik travel ke Jakarta. Capek deh. Masih nulis, Kang? Hah? Masih nulis sampai sekarang? Masih. Dari tahun berapa, Kang? Nulis itu gue sempet copywriter dari awal 2001 yang profesional ya. Kerja di kantor. 2001. Ya kerja di kantor. Copywriter. Iklan berarti. Iklan tapi cuma bentar, iklan mah cuman masa probation udah gitu. Habis Beng. lifestyle. Kok beng. Enggak. Ya, ini buat lifestyle, situs lifestyle. Dulu ada namanya bentul.com gitu. Rokok. Iya, tapi lifestyle. Dia situsnya lifestyle, tapi dia ya sponsor rokok. Ya. Oh. Nah, Kang Isman ini kan padahal pertama kuliahnya di ITB ya, Kang ya? Ya, kuliah ITB. Teknik informatika. Oh. Kok jadi penulis, Bi? Iya. Ya karena nulis kode ternyata kurang cocok, ya udah nulis yang lain. Nulis kode itu apa, Kang? Kan program kan teknik informatika ilmu komputer sebenarnya. Cuma kan nggak boleh pakai ilmu kalau teknik kan soalnya ITB kan institut teknik kan. Jadi diakalin dengan cara diubah namanya teknik informatika. Sebenarnya kan dia ilmu komputer biasanya, computer science. Aslinya tuh gitu. Oh, nggak boleh pakai kata ilmu. Nggak boleh karena itu jadinya universitas nanti harusnya yang bisa pakai itu kan. Karena dia ITB teknik, jadi teknik informatika, iya. Begitu. Tapi yang diajarkan sebenarnya sama-sama aja kok. Jadi coding itu. Ada yang coding, jadi ada dua cabang lah, antara lo jadi codingnya atau lo jadi manajer buat projectnya, itu aja. Oh, gue gak ngerti itu coding itu. Ya tanya dong nih. Apa sih, Kang, coding itu kan bikin website kan? Ya. Biasanya kan di kode misalnya. Betul. Pas kita buka tulisannya warna biru gitu bener ya, Kang ya? Itu karena error kalau warnanya biru sih. Enggak. Ada foto cewek pakai high heels. Ada musiknya itu pakai coding itu, Cang. Semua ya. Jadi intinya kan komputer kan goblok ya. Dia cuma bisa ngikutin apa yang kita suruh. Jadi kita tuh ngasih instruksi, dia nurutin satu demi satu gitu. Oh. Tapi gini, gitu aja. Dosen-dosen yang aki-aki itu ya, misalnya dosen yang udah tua. Lagi kan taunya komputer zaman dulu, Kang. Komputer zaman sekarang Iya, dia bingung. waktu gua kuliah pun bahkan ada yang masih pakai proyektor satu doang buat satu semester. Oh, gitu. Satu halaman proyektor, dia cuman geser dikit. Nah, iya kan? geser dikit gitu doang, pakai proyektor yang satu halaman itu doang gitu. Nah, itu kompetensinya gimana, Kang? Ya, sudahlah ya. Enggak, maksud gua itu kan berkembang ya. Berkembang. Contohnya gini nih. Di kantor gua dulu ya. Ada bapak-bapak udah umur gocap lah, orang IT. Iya. Ya berarti kan udah enggak update, Kang, itu dia mah. Emang waktu itu bahkan ya dosen seperti itu pun udah dianggap urdu ya. Jadi dan anehnya emang selalu yang kayak gitu biasanya banyak proyek. Tapi di bawahnya tuh ada yang muda-muda, mereka yang ngerjain. Jadi memang mungkin dia bagian manajernya kali ya. Mungkin pengalaman apa, orang pale buat pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Saya pernah dicopet, dipakas. Saya pernah lagi ngoding, ada tentara Jepang. Disuruh ngumpet dulu kita. Udah nggak ini kan, Kang, ya, ilmunya udah harus ke-update kan. Tapi kan mereka kan udah nggak kuliah, jadi kan agak susah tuh ngejarnya mungkin ya. Iya, kalau ngejar perubahan kayak makanya ada, di programan pun ada yang namanya algoritma dasarnya pemrograman.
Nah kalau kita mahamin itu mau bahasa program baru apapun nggak Bisa. masalah, bisa karena tahu dasarnya gitu. Kalau mesin kantor gue tuh Mesin kantor. program kantor gue tuh AS400. Tahu kan Kang? Enggak. Oh, ada AS400. Enggak tahu gue. Itu Udah lama enggak berurusan iya, loh. Itu udah kuno lah Kang. Iya, Jadi iya. orang-orang tua itu yang Ngurus. ngerti. Iya. Nah, bisa jadi kayak gitu juga. Iya. Karena dia yang megang teknologinya, Jadi dia dia paling pokoknya- tahu bisa kayak Iya. gitu. Setiap mau diupdate baru, enggak jangan. Nggak usah. Gitu ya. Nanti saya nggak ada Saya nggak kerjaan. ngerti, saya nggak ngerti. Bisa loh kayak gitu bisa. Tapi Kang Isman anak ITB berarti pintar Chan. Banget. Wah, waduh. Pintar banget berarti. Lo kalau nama sih Isman Hidayat Suryaman Ya, orang Sunda banget. emang iya, emang orang Sunda. Jadi bokap nyokap juga Sunda. Bokap bokap Bandung, ibu Ciamis ya. Oh, Ciamis Ciamis tuh Bandung juga dong, Kang? Enggak dong, Ciamis jauh. Dekat Tasik ya? Ya, dari Tasik ke Ciamis ya. Oh itu beda Kang. Tapi Beda. bahasa Sunda juga. Bahasa Sunda, tapi gue susah bahasa Sunda karena gue tuh waktu kecil ya pernah bawa PR Sunda, bacain di depan diketawain, langsung down gue. Lo ngomong apa? Enggak bikin puisi, Diketawain. bikin sajak Sunda. Serigala. Au. Bikin sajak Sunda. Sajak Sunda gue lupa apa gitu. Itu kelas Sajaknya berapa? aneh kali. Yang lucu karena sajaknya aneh. Bukan karena penggunaan biasa lah kan ada bahasa lemes kasar gue campur. Oh, Oh, lemes. Kurang iya. darah. Orang kurang darah. Ya, iya, sempat. Itu lemes kan? Kalau kurang darah lemes. Kurang meriang. Orang aja udah Orangnya kasar. udah kan bisa abdi. Jadi karena gua kesel gara-gara gitu jadi malah sama sekali ninggalin Sunda ke bahasa Inggris malah. Jadi gua tuh Iya. bahasa Sundanya 5 waktu di SD, bahasa Inggris 9. Nah, emang tapi di permainan sehari-hari emang nggak pakai bahasa Sunda? Iya, tapi kan bahasa Sunda gaul kasar, iya. Tapi bisa dong ngomong Sunda. Iya, ngerti-ngerti itulah biasa. Tapi jago bahasa Inggris dia sama istri juga jago ya Kang ya. Karena di rumah Istri pakai emang bahasa Inggris ya. sastra Inggris, istri emang. Oh, jadi kalau di rumah bahasa Inggris kamu? Kadang-kadang kalau awalnya sih karena supaya anak-anak nggak ngerti ya kita ngomong apa. Tapi sekarang anak-anak tahu. Jadi kita bahasa apa ya kita langsung. Every night in my dream. I feel you, I see you. We had joy. We had joy. We had season in the sun. Oh, tapi kalau bahasa Inggris belajar sendiri apa? Belajar sendiri dan apalagi kan dulu tuh gue emang dari dulu suka humor. Jadi bacalah Mad Magazine segala macam baca. Majalah luar. Majalah luar ya. Kok bisa beli Kang? Kaya Kang. Lu kaya waktu kecil. Lumayan dulu sih karena Lumayan bapak ya? dulu kan bapak tuh di Kementerian Kesehatan soalnya. Oh iya. Terus buka apotek jadi lumayan lah. Oh iya. Kok punya apotek dulu? Dia ada dia Kerawang. Kimia Farma. Enggak dong kalau Kimia Farma. K24. Guardian itu punya lu Guardian. Century. Enggak, namanya aja singkatan dari anak. Nama apoteknya Galenis. Udah bangkrut sih sekarang. Oh gitu. Ulakan buyur ada dong, ulakan buyur gitu. Enggak ada. Ulakan. Ya mungkin ada tempatnya ya. Ulakan buyur. Orang Kalau pinter. kalau keluarganya Kang Isman lumayan berada, gue tahu. Karena Semi, Notes Slim Boy, Iya. cerita dulu, dia kan katanya orang nggak punya katanya. Kalau minta suka nginep rumah Isman minta makan gitu. Sering nginep Kang Isman. Nginep pernah. Yang kurang ajar tuh karena nama bapak gue kan Ading Suryana. Mereka tuh sering, yuk kita makan yuk di mana? Rumah makan Pading. Bukan Padang ya. Bukan Padang ya. Dinamain. Saking sering itu. Saking seringnya. Udah saking seringnya tuh Kang. Iya. Tapi gak masalah Kang orang tua. Gak apa-apa dulu. Jadi karena zaman dulu emang masih ya lagi ya masih mampu. Adalah, iya. Zaman dulu. Iya. Jadi aman-aman aja gitu. Dari kecil tapi sekolah di Bandung. Sekolah di Bandung. SD di mana Kang? SD di Taruna Bakti sampai SMP ya. Sampai SMP itu swasta ya berarti ya? Swasta. Itu kalau di Bandung swasta bagus nggak Kang? Gitu. Zaman dulu bagus, sekarang mungkin udah kalah sama Yahya ya. Mungkin. Yahya tuh Yahya siapa? orang ganteng, orang ganteng. Enggak. Kalau gue sama Yahya Ada ganteng yayasannya. banget dia. Yayasannya. Ya, iya. Seberangnya soalnya dia Kan saingan. sama orang. Kalah sama Sekolah saya kan sama orang. Kalau ya kan sama cowok keren. Hari ini Al Azhar akan bertanding dengan lawan Eko. Satu orang doang datang. Halo saya Eko. Sekolah namanya Yahya. Ada. Oh. Ih
males banget ya. Sekolah di mana lu di Ayah? Itu males ternyata. Numpang sama orang ternyata. Iya benar lah. Diajarin orang pinter. Tarbak berarti Tarbak, namanya. iya. Itu Taruna Bakti. di mana kalau nggak di Bandung itu Tarbak? Aduh, nama jalan Riau. Oh di Riau. Di Riau. Oh, kota ya Oh, berarti ya. Kota. Pos kantor pos itu ya Kang ya, Riau. Oh iya, kantor pos ada apa sih? Lapangan kehakiman. apa? Skateboard apa? Lapangan Inline skate. Oh, deket tuh apa sih nama lapangan? Sabuga. Iya, Sabuga jauh. Iya, dulu kan belum ada Sabuga dulu. Jalan Riau itu yang kita nginep di hotel apa tuh Iya, yang iya. ada hotel yang isinya buat ramean itu yang kita nginep yang kan kayak kamar mandi di luar itu di Jalan Oh Riau. iya benar itu dia. Di Jalan Riau Iya itu. kantor pos we. Bober kan? Oh iya, itu Riau juga. Walaupun seberang sono ya. Iya kita nginep di hotel 125. Buat barengan tuh gimana? Buat ramean tuh berapa banyak? Satu kamar kasur ada 5 6 atau 8 rame iya. banget. rame gitu. Itu apa ya? Wisma apa gitu? Wisma Golkar apa? Iya gitu beneran. Iya, Kita pernah ke Bandung. Siapa yang nunjukin itu ya? Pokoknya Riko. nginep sini aja, nginep Iya. sini. Terus dah kamar mandinya di luar. Aneh dah itu dah. Iya bener. Jadi seluas itu gak ada kamar mandi ya? Di dalam di luar. Iya. Dipakai kasur doang. Dia bikin kita bikin luas terus. Ada yang kurang apa ya? Kasur doang. Apa ya? Kurang ya? SMA di mana SMA? SMA di 3, SMA 3. SMA 3 Bandung. Tiga Bandung. Oh, baru habis itu masuk ITB. ITB. Tapi emang secara pendidikan dari kecil udah pinter. Udah pinter. Kang Isman. Ya relatif lah ya. Alah, Alah, Kang. kan pasti ada peringkat-peringkatnya. Ya ada dulu gue malah peringkatnya tuh ya di SMA 3 ya, di bawah-bawah terus. Makanya orang-orang juga pada kaget gue keterima ke ITB. Oh. Tapi emang suka Kang IT gitu emang salah pinter. paham. Salah paham. Gue ngiranya kan gue suka main game. Gue pikir masuk teknik informatika bisa lah bikin game. Iya nanti ambil jurusan Mobile Legend. Nanti ambil jurusan Belum ada, belum ada. Belum ada sekarang ada Resident jurusan ikut e-sport ambil- malah sekarang ada kan nggak ada dulu. Iya. Nah ini Kang Isman itu juga yang gue tahu memang apa namanya geek. Geek Iya, tuh Dia berarti terkenal- kutu buku ya. Iya apa terus main game. Ya, Kang Isman waktu zaman Pokemon main Pokemonnya bener-bener niat ya. Yang di Pokemon Go. nyari Pokemon Go, bahkan sempat waktu Suca tuh, Iya. lagi ngumpul dulu para mentor terus bentar ya, terus Ada Pikachu di ada situ. Pikachu di pabrik sebelah. Pabrik lagi jadi gue tuh masuknya masih diem-diem. Anjir nangkep Lu bayangin itu kan Suca 2017 gitu ya. Iya, Berarti Itu- umur 40 ya. Udah 40 ya. Iya. Udah 40. Anaknya udah berapa tuh anak tuh? Anak waktu gue Suca. Suca umur berapa ya? Dari 2004 kan lahirnya. Tuh udah belasan, udah 10. Udah iya. itu kalau ditangkap Terus lucu bapak, sih. Iya, bapak iya. aja dari Tangkapnya karena dari Pokemon. masuk sembarangan. Itu Pokoknya kalau itu jadi inilah. Karena emang gini, bentar gue nyari Pokemon. Kita jadi sering ngomong gitu kalau misalnya Kang Isman ada jadi Pokemon gitu. Kita selalu itu jadi jawaban kita. Kang Isman mana Kang Isman? Dari Pokemon. Karena zaman dulu emang gitu menggoda banget. Kalau Iya, Pokemon benar. belum ketemu kan Benar. masih abu-abu. Iya. Anjir apa nih Pokemon apa Iya, nih? apa nih? Pikachu tuh gila banget ya, rare ya. Pikachu paling gampang ketemu. Gua jarang. Oh iya dulu awal-awal jarang. Awal-awal jarang, kan. Sekarang mah dihambur-hamburin. Iya, kan. Di mana-mana. Dulu gua main banget kan. Sekarang lo masih main Kang? Enggak udah enggak. Oh, enggak. Tapi Dona masih istri gua. Oh, Masih main. terakhir kapan? Terakhir nyari Pokemon? Oh udah lama, udah 2 tahun lalu. Oh, Betul, itu lalu. aja baru loh. baru ya. Itu baru ya? Itu kan deh. 2 tahun lalu Iya, iya. pandemi itu. Udah masih pandemi itu. Iya itu pandemi sih. Pandemi udah lewat itu. Iya pada 2023 berarti. Pandemi gue berusaha keluar dikit-dikit masih sepi banget. Orang belum mulai keluar buat nyari Pokemon juga. Berarti sama bini lo nyari Pokemon. Iya kalau ada tapi Jaga tower juga. Jaga tower. Iya, Oh tower. iya. Iya. Biasanya dia minta bantuan karena kan dia yang lebih aktif. Tolong bantu aku Ya pertahankan Allah, tower ini. Akbar. Tapi cocok jadinya ya. Iya sih, Suami benar. istri jadi cocok. Ya iya. Main game, main Red Dead, Oh, Red Dead Redemption Redemption. main Tapi gak sempet tamat, side questnya kebanyakan ya. Yang kedua AW berapa persen? Awalnya tamat. tamat. Berapa Tamat. persen? Berapa Gua persen? nggak sempet tamat. 93 Bang. 93%. Gile. Itu banyak gak? Ya banyak lah. Banyak. Side quest itu Banyak. dijalanin semua itu. Iya, main judi. Judi. Iya, saat kau main judi. Sempet yang online-nya main, sempet online-nya. Nah enggak, gue tuh gak pernah. Karena gak ngerti. Oh, Internet ada tapi kayak gimana sih main online gak ngerti dah gitu. Terus ya udah gak pernah. nah, gue main kapok gara-gara gue main mancing, tiba-tiba ada yang nusuk dari belakang mati aja gue. Buset.
Tapi itu kan mainan Kang, lo gak usah. Ya cuma gue langsung Berasa ya Allah, gerasa langsung gue aja mancing aja nggak aman. Udah berhenti gue. Gimana sih pemerintah ini? Saya lagi mancing ditusuk orang. Gimana sih bos koboi ini? Gue lebih rela dimakan buaya dia bertusuk dari belakang. Anjing. Tapi Kang Isman tuh emang hatinya lembut banget. Baik ya. Mukanya aja baby face. Ya Allah. Ya kan we? Gak kelihatan umurnya. Gak kelihatan 49. Kayak gimana emang syarat standar umur? Pipinya masih 49. tembem. Ini jangkauan di sini. Iya. 49 nih. Anjing itu Dumbledore. Dumbledore. Itu Dumbledore. Gandalf. Dia Kang Isman adalah orang yang rajin banget ngecapin ulang tahun ke gua. Selamat ulang tahun dan selalu lewat DM. DM IG. DM IG. Gak pernah WA. Apa? Gak pernah WA. Enggak, DM pokoknya DM. Pernah sekali ya. Oh iya pernah WA. Pernah sekali WA. Pernah. Tuh dia inget ya malah. Dia selamat. Itu gua doang atau mana anak juga? Ada beberapa yang kalau pas gue antara inget atau muncul aja gitu. Oh iya nih Awe lagi udah dicapin. Japri biasanya emang. Iya, tuh dia. Karena spesifik kan biasanya buat tiap orang beda. Tapi kan orang kadang-kadang di posting aja ya, Iya. selamat ulang tahun gitu kan nih. Niat banget Japri selamat ulang tahun. Wah, Hatinya niat banget. lembut. Hatinya lembut. Kemarin waktu gua nikahan dia datangan. Iya. Nangis dia di pelaminan. Lah kenapa nangis kan? Nangis dia terharu dia. Kenapa Iya, Kang nangis? Kenapa Kang? Ya gue seneng aja kalau ngeliat orang seneng, orang baik bahagia gitu. Ini aja mau kecemat. Iya. Emang bagi lo awe baik Kang. Baik lah. Tuh, hatinya lembut banget ya. Iya. Apa yang bikin lo ngerasa awe itu layak ditangisi? Kebahagiaannya layak lo ikut terharu gitu Kang. Gak, gue kan pernah jadi mentor bareng Awe. Ya gue ngeliat Iya. sendiri perlakuan dia sama Anak didiknya. ya bahkan nggak usah anak didik. Pokoknya sama komika yang dia ngerasa bahwa perlu dibantu gitu. Dan orang yang nggak tahu dia bantu juga nggak sama lah. Maksudnya nggak usah kelihatan gitu. Bantu aja gitu. Kadang-kadang kan orang nggak tahu yang ngebantu Awe. Makanya gue sih ngerasa di mah Baik ya. baik. Tapi lu kan gak tahu anak-anak itu sering nangis sama gua. Iya karena itu orang baik itu Gua bukan marahin. Dicicit betisnya orang baik itu bukan berarti harus lembut. Goblok lu. Masa bikin pacar gitu sih gak bisa. Iya itu gue tahu juga. Tapi niatnya ya Niatnya kan emang harus dikerasin beberapa. Nah gue tuh paling nggak bisa ngerasin tanpa ini ya. Lo gak bisa ngerasin kan? Bisa. Maksudnya si Bayu pernah nangis juga waktu gue marahin karena dia ngomongnya mau menang tapi kemudian males-malesan waktu itu. Gue waktu itu kepaksa marahin karena Wah, gimana? gua belum pernah lo lihat lu marah Kang. Iya. Masa sih? Iya. Ya tanya Erwin. Tahu itu. Waktu itu Erwin yang langsung ini soalnya Bayu sampai nangis. Karena Erwin yang nenangin. Erwin nenangin. Erwin Wu. Waktu itu kan asistennya Asistennya Erwin Erwin. sama Afif. Oh. Afif. Erwin nenangin lu. Si wong tidak dah. Wong tidak ini tahu dia lah. Ada subtitle kok, tenang, ada subtitle. Jadi Bayu ngerti. Iya. Aku puntur dulu ya. Aku puntur dulu ya. Aku buntur. Apa kayak Dracin ya. Ini CEO yang berpura-pura menjadi mentor. Laguna. Marah-marah. Tapi lo bisa bukan orang yang marah kayak sama anak sama orang enggak gitu. Marahan sama gue kan awal-awal kan gue juga nggak ngerti soal parenting segala macam. Lo tapi nggak yang soft spoken dong Kang. Saya juga. Soft spoken mah mungkin lebih ke arah sekarang setelah paham ya. Awal-awal mah marah-marah sampai bentak-bentak, kasihan anak gue. Makanya gue sampai minta maaf waktu tahun keberapa gitu. Mohon maaf ya gue orang tua goblok. Ya Allah minta maaf aja gitu ya. Mohon maaf ya. Kalau saya jadi ayah yang goblok. Emang gitu gue ngomong, maaf ya masih goblok gitu. Gitu aja. Pokoknya menurut gua Kang Isman tuh ini banget Hatinya lembut ya. Iya, hatinya lembut banget. Makanya Berhati puyok lah dia ini. Puyo. Getar-getar kalau kayak puding gitu maksudnya ya. Swallow glow. Swallow glow. Itu agak padat itu. Makanya waktu itu pernah nih udah Kang Isman marah-marah aja kan, stand up marah-marah gini kalau lucu nih terus Kang Isman gak bisa gue tuh gitu. Jadi emang gak bisa dibuat-buat kayak kalau kalau lo marah lo marah aja. Ada lo inget gak ada hal yang lo sampai marah banget itu orang gue pernah nih kayak gini marah banget gue. Iya ya, ada cuma nggak inget. Gara-gara gue tuh kadang-kadang kalau masalah yang menurut gue nggak usah dipikirin lagi, gue lupain gitu misalkan. Lo pernah berantem gak Kang? Berantem pernah waktu SMA gitu. SMA. Gara-gara apa inget gak? Itu SMA mah goblok-goblokan aja ya, kayak saingan sama teman sekelas itu. Saingan apa? Cewek.
apa? Cewek berebutan cewek. Saingan popularitas nggak jelas lah gitu. Kayak nggak tahu lo kayak ngerasa bahwa apaan sih lu kayak gitu. Oh lu mau tenar lu di sini. Nggak kayak mau gitu, cuma lebih karena bahwa apa sih kayak mau sok tampil. Jangan sok keren lu gitu Iya, ya. semacam begitu. Pick me lu anjing gitu ya. Padahal gue yang sok keren. Goblok ya. Lu minta Dia maaf. mah biasa aja kayak apa kapan. Lu juga gitu, maaf ya aku masih goblok waktu itu. Aku teman goblok waktu itu. Maaf ya, aku teman goblok. Oh tapi pernah ya. Pernah lah. Tapi itu serem sih Kang sebenarnya karena badannya tuh badannya kayak Mr. Incredible. Tapi sekarang dulu lu pernah ada masa lu badan lu lebih gegap lagi Ada kan waktu nulis buat lifestyle itu gue jadi ikutan fitness, ikutan apa supaya ngerti kan. Dulu sempet six pack, sempet jadi apa ikut kan ada wakeboarding atau apa gitu yang pakai motorboat. Itu buka baju. pakai motorboat. Hah? Di laut? Lu ngapain sih Kang? Fitness apa sih? Bukan. Kok jadi water sport? Kan gue tadi denger. Tadi ikut fitness, tiba-tiba motorboat. Kan lifestyle kan. Jadi kadang-kadang tuh ada venue di Jakarta. Waktu di Sunter kalau usah. Di Sunter dia ada kafe. Ada kafe yang ada semacam ada kolamnya gitu. Jadi buat naik motorboat. Naik motorboard di wakeboarding misalkan ditarik yang kita yang pakai board. Iya. Diri. Gitu, jadi ditarik sama motorboat terus yang gitu. Gitu pakai. Lu naik gituan? Pernah. Apa gini ya? Gokil. Itu bukannya susah Kang? Susah emang. Susah emang. Jadi gue juga jatuh-jatuh juga. Wih keren juga ya lu ya Kang ya. Itu gara-gara lifestyle. Jadi maksudnya di balik main Pokemon. Di balik Pokemon ada water sport. Lu tuh gara-gara lu main Pokemon sih Kang. Jadi runtuh. Image. Padahal lu tuh keren aslinya gaul. Bener. Ya kan gaul keren apa. Gara-gara nyari Pokemon itu lo. Nyari Pokemon tidak tepat waktunya gitu kayak. Bentar ya ada Pikachu. Karena apa sih? Iya tuh gara-gara itu tuh. Di sini ada Pikachu, saya harus pergi dulu ada Pikachu, ada urusan Pak. Enggak, ada Pikachu. Bentar lu ya, ntar tinggal dulu. Aduh. Kok jadi lu ikutan lifestyle inian. Terus Tapi yang sehat-sehat apa? Ya karena lifestyle-nya sehat-sehat. Oh, bukan yang kehidupan malam gitu. Yang kehidupan malam gue biarin yang kan ada gue sama cewek yang ikut. Karena gue pernah ikut sekali terus ngerasa gue ngapain sih di sini. Oh, lo sama dunia malam gitu Kang? Hah? Sama dunia malam merasa begitu? Ya kayak Dugem gitu kan? karena gue nyarinya kan temen ngobrol. Kagak bisa ngobrol ribut. Cuman kan bisa cuman. Belum kenal. Main cium aja terus bilang bartender ternyata. Kalau misalkan ya lo kehidupan malam terus di dekat DJ sebelah DJ ada Pikachu. Lo mau nggak? Mungkin. Anjing. Permisi Mas. Anjing. Pasti tanya mau request apa? Request Mewtwo. Tetap harus pura-pura kan jadi harus sambil joget. Lempar bola gini. Lempar bola. Terus tiba-tiba jadi tenar jogetannya. Jogetan gitu. Viral. Seru banget tuh bapak-bapak tuh. Pakai handphone. Padahal lagi nangkep Pikachu anjing. Nangkep. Anjing nangkep Pikachu padahal. Apa lu dari zaman kecil seneng olahraga? Oh iya dulu basket suka. Umur berapa itu? Ya dari SMA. SMA beneran ikut ekskul apa ikut klub? Enggak, karena itu baru pertama kali belajarnya gitu. Di SMP dulu ada basket, tapi kan di Ternebakti itu kayak ada semacam kelas-kelas ya. Jadi basket tuh kayak dianggapnya kayak olahraga elit ya, kita mainnya bola. Oh lu main bola juga? Saya main bola juga. Main bola, walaupun gak jago. Iya. Tapi minimal begitu SMA ngerasa, oh basket enak nih gitu. Bahkan sampai saking seringnya tuh, jadi pulangnya jam 5 biasanya tiap kali. Karena main basket dulu. Padahal keluar dari jam 1 ya. Sampai ikut tim gitu-gitu gak? Ikut, kan tim sekolah tapi. Oh, anjing antar sekolah gitu? Enggak, tanya antar sekolahnya enggak, saya cuma cadangan. Enggak sampai sejago itu kan baru mulai. Ada yang lebih jago banyak. Iya. Oh tapi olahraga juga olahraga. Kirain ini benar-benar geek banget yang di rumah main game. Oh iya, main game. Konsol. Tapi mah dia mah konsolnya SD masih apa itu? Iya lu SD apa? Gue SD Atari. Gue Nintendo kelas 1 SD tuh Nintendo baru nongol. Nintendo, Ya. Super Nintendo, Atari lah. Ya gue enaknya lingkungan gue tuh lumayan ya, lumayan berada. Jadi ada aja tetangga yang punya yang baru. Jadi Atari itu sempat main ke adalah tetangga segini nomor 9 misalkan.
Dulu ada Nintendo nomor Siapa? 26 dulu ada gitu. Sega Main. habis itu. Spika. Super Nah, Nintendo. Sega ada di jalannya jauh ada lah, beda lagi jalannya bloknya. Tapi ada juga yang punya, jadi sering main ke situ PS habis itu. sampai nginep. Ya lu punya apa? Yang punya akhirnya PS, PlayStation, sama pertama kali punya Super Nintendo deh, Super Nintendo dulu waktu zaman malah belakang malah baru mau masuk kuliah punyanya Super Nintendo. Super Nintendo. Oh iya. Jadi di SMA dia masuk kuliah kita berarti lu 18 kita 8 tahun. Dia bener we Super Nintendo segitu. Iya. Lu masuk kuliah tahun berapa, Kang? Masuk kuliah tahun 94. Iya kita kelas 4 SD. 4 SD. Bener kita main Super Nintendo Super kan. Nintendo. Iya. Ya Sega itu baru iya benar. Nah, tapi udah seneng game mah dari Dari kecil ya. Dari zaman dulu tuh ada mainnya bahkan ikut temen mainnya Apple. Karateka tahu gak? tahu yang nggak Yang- bisa tamat. Gak pernah tamat. Oh yang terbang yang nendang-nendang itu. Nendang-nendang Iya. yang side scrolling Iya, yang iya. akhirnya ketemu kan nyelamatin cewek. Iya, Iya, benar. yang di Nintendo nggak bisa tamat. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Oh ini masih di Apple gitu. Di komputer ya? Di komputer. Oh, di komputer bisa tamat. Bisa. Yang Iya. ada kalau di Nintendo pas kita jalan itu turun Z mati. Kan bisa dipukul dulu turun ntar. Nah, di Nintendo nggak bisa. Oh gitu. Kayaknya ngebug gitu. Ngebug ya. Tapi begitu nyelamatin ceweknya pun, kan kita biasanya gini ya, pakai pose. Kalau kita nggak pakai pose, kena pukul sekali mati. Gitu kan gitu. Tapi Iya. kebalikan kalau ketemu si cewek, kita pakai pose, kita tendang ceweknya mati. Oh harus baik. jadi harus baik, harus berdiri terus lari ke dia ntar dipeluk. Kan nggak tahu ya kita dulu ya. Oh, Kita jadi sering mati di situ. sering mati itu di ceweknya gitu. Kenapa ini cewek diselamatin tapi jahat banget. Ini cewek kan ini bisa ngebunuh kita. Ngapain dia mesti diselamatin, dia jagoan. Iya. Orang lu bisa berantem. Kenapa gue yang nyelamatin? Sekali tendang mati kita. Tapi kalau dulu bokap ini Kang support buat apa yang lo suka gitu dari kecil. Oh iya. Apa galak gitu? Ya dua sih antara galak sama ini juga iya. Jadi cuman galaknya masih menurut gue sih masih masuk akal. Karena pasti gue juga nakal. Terus kalaupun ancaman fisik tuh nggak pernah kena sebenarnya. Oh, kalau Jadi kayak kayak mukul, kayaknya mukul dia sendiri ini. enggak. Itu kena dong. Dia mau Itu jadi debus. Saya tembak kamu. Dah. Ya kayak nyeret cuma ke lantai gitu. Oh. Kalau lempar sendal ya nggak diarahin ke gua, pasti arahinnya meleset. Kecuali kalau kita menghindar emang kena ya. Iya, iya. Oh, lu dia nyampe ke sono lu ke sono gitu ya. Senengan duluan mana? Senengan main game apa senengan berkomedi? Dunia komedi. Ketemu main game dulu sih, karena main game tuh kalau salah 1 SD udah ketemu. Udah ketemu ya. Ada Ancient Art of War at Sea gitu. Ada main kapal gitu, kapal tembak-tembak. Di Atari. Bukan itu PC. Oh PC. Oh, main PC. Karena di Game Watch juga ada kan? Ada gitu? Ada ya? Ada tembak-tembakan gitu. Iya. Nah, kelas 3 gue baru ketemu yang Komedi. dorongan lawak, karena gue nonton ini Jakarta Group. Oh, Dia Jojon. tampil Jojon. di Gelora Saparua waktu itu gue Oh, nonton live. live, makanya nonton langsung. Ngakak banget ngeliat Jojon, apalagi pas lagi jaipongan gitu. Nah, saking ngakaknya gue kena asma, bengek gue, dilariin ke rumah sakit. Disman jangan nonton lawak lagi. Celaka kamu nanti. Jadinya gue malah mau jadi pelawak dari itu. Asik nih kayaknya, bikin orang lain bengek. Jojon. Jojon. Mr. Bida. Bayang. Dia dari situ beneran dilariin rumah Beneran, sakit. dari situ gue pengen banget. Ya ampun. Enggak, asmanya di situ pas Di situ karena gue inget-ingetnya kan udah di rumah sakit gitu, terus dibawa pulang, terus gue kenapa gitu ya, katanya ada serangan. pingsan. Kayaknya gue rada nggak terlalu inget gitu. Mungkin harusnya sih nggak pingsan dong. Tapi sesak ya? Sesak aja, cuma kan panik ya kalau ini. Oh. Gue cuma ingetnya gitu doang sih kayaknya. Oh, masa sih gue sampai Tapi itu acara apa ya, Kang? Kok bisa nonton live gitu ya? emang tampil aja, emang suka dulu kan. Dulu begitu ya? ada, dulu kan juga Warkop DKI juga sekarang tampil di mana, tapi di Bandung nggak pernah. Iya. Oh. Gue sampai punya rekamannya tuh, soalnya kan diulang-ulang terus kan mereka lawakannya pernah ditampilin di acara tahun baru juga. Gue rekam tuh di Betamax. Masih ada nggak sekarang? Enggak, sayang udah nggak ada, Betamaxnya juga udah nggak ada. Oh di Betamax tuh yang gede itu ya? Masih kecil. Oh, yang kecil Setelah itu kan gitu ya? VHS.
Oh. Lo rekam pakai kamera orang kaya bener. Bukan, direkam langsung aja dipencet record bisa. Oh, Kan suara dari doang. TV. Enggak, Dari dari TV. TV. Dari TV bisa Dari dulu. TV bisa. Oh gitu. Nah, dari situ mulai suka komedi. Ya. Oh, gue kayak seneng nonton komedi nih. Seneng gue Nonton dulu berarti. Enggak, malah pengen jadi pelawak Langsung? gara-gara itu. Oh iya. Pengen nih maksudnya. Terus apa yang dilakukan waktu itu? Kayak Nyari temen nih buat ngelawak gak ada. Gak bisa. sama gue berarti. Sama gue susah nyari temen Susah, yang mau. gak bisa. Ada yang lucu tapi diajak kita jadi grup lawak yuk, nggak Iya, mau. Gak mau, pada gak mau. Ada temen, ya gue juga ada temennya kalau ngobrol asik gitu, tapi dia gak tertarik gitu. Tapi emang pengen bikin grup pelawak sih Kang. Asik ya? Emang lo pengen bikin grup pelawak, pengen berkomedi bikin grup pelawak gitu. Iya kayak gitu, pengen menghibur Sketsa ngelawak. gitu. Bukan sih, dulu kan gak mikir sketsa ya, beneran cuma kayak Tektok-tektokan doang. tektokan, lucu gitu. Ya sekarang Improvindo mirip-mirip sih ya, sebenarnya bilang grup lawak bisa. Iya betul. Grup lawak. Nah terus akhirnya jadi penulis dan ke komedi itu kan? apakah bagian dari rencana Iya, atau? maksudnya lebih ke arah bahwa karena gak ada panggung, jadi gue nulis aja gitu. Udahlah nulis aja yang bukan Pertama kali nulis? Pertama kali nulis ya selain di copywriting itu udah lucu gua. 2001 itu lifestyle humor. Iya tapi itu kan udah kerja. Kerja. Sebelumnya apakah SMA udah nulis atau? Mading. Mading ya, gue ngurus mading pas SMA. Tapi jadinya malah gambar. Karena kan orang tuh males nulis, baca tulisan tuh males. Dari dulu juga udah gitu ya. Iya. Visual menarik gitu. Jadi bikin apa ya? Komik strip enggak? Ya semacam komik strip atau malah Sinchan katanya bikin Sinchan. Ya? kagak dong, itu kan udah ada yang bikin. Jadi bikin apa gambar-gambar lucu Iya juga? gambar kayak situasi misalkan kayak orang apa waktu itu yang sempat gue bikin dari sensor adalah lagi suasana ujian pada nyontek pada gimana gurunya ngerokok dipasang langsung disuruh tolong turunin. Tapi gara-gara gue yang ada ngerokok. mungkin soalnya dihapusin emang bagian guru ngerokok ya. Tapi emang gurunya ngerokok itu Kang. Iya tapi di luar sih sebenarnya nggak ada dalam ruangan juga. Keluar dulu dianya. Berarti kalau lo gambar juga pas jiwa seni lo emang ini dong. Iya. Ya ada gitu Pak. Pasti. Gue pikir tuh waktu di TB lo tuh FSRD. Gue Ya, pikir. ya itu sempat makanya gue lama kan. Gue kuliahnya lama sampai 2001 dari 94 kan. Gue yang lulus terakhir karena 2 orang pas terakhir tuh ada 2 orang sidang masuk. Gue sama teman gue namanya Asep. Dia keluar duluan jadi gue lulus terakhir. Jadi Dari 64 orang 62 orang angkatan lo, angkatan gua. Lu ada lulus terakhir gue. Dan yang saat itu juga mungkin udah ada yang kerja. Udah ada. Ada yang lulus dalam 3,5 tahun soalnya. Wah ini orang udah kemana-mana. Gue masih di himpunan. Masih di ini. Himpunan. Oh. Kalau Semi? Semi dia lulus cepat juga sih. Satu angkatan. Satu Sama- angkatan. sama Semi. Satu angkatan, satu jurusan. Satu jurusan juga. Dan informatika juga dia. Dan dia kan masih ya IT sekarang. Nah, Sam waktu itu udah suka komedi belum? Sam kalau ngobrol udah lucu. Nah tapi gue baru tahu kalau dia bisa orasi lucu tuh waktu 98. Oh. 98 tuh ada demo kan. Iya demo. Ke Gedung Sate. Iya. Lagi Lo ikut juga tuh Kang? ikut kan yang saling pegangan tangan segala macam. Ada Pokemon di sana. Enggak ada, belum ada aplikasinya. Kalau iya mungkin gue naik ke atas panggung. Ada apa? Enggak nih ada Purbasur, ada Pulbasur. Purbasur. Iya, lo ikut. Iya kan orang pada ngomong serius. Orang pada ngomong. Iya orasi kan bener. Iya cuman kayak kayak lagi lu tuh di nikahan. kayak lu tuh gak ngerti mereka ngomong gitu. Orang pada ngomong lah itu. Ngomong apa gue gak tahu. Biasa kan orasi Ya, orasi, standar kan orasi. orasi. Ya oke. Merdeka ayo. Gitu. Tiba-tiba Semi naik. Pas ngomong gue lupa apa tapi lucu banget. Jadi maksudnya Iya. yang tadinya lagi berkobar emosi tiba-tiba pada ketawa gitu. Lucu nih gitu. Iya, Makanya iya, gue inget waktu stand up kan. Gue ajak Semi open mic dong. Gitu. Oh dia lo yang ngajak. Ya gue ngajak soalnya. Oh. Open mic dong lu kan orasi di Gedung Sate aja lucu. Masa sih enggak? Oh, gara-gara Begitu. gitu awalnya. Terus kalau tadi kan SMA Mading. Terus Iya. apa mulai yang tulisan-tulisan lucu tuh mulai apa? Tulisan di blog paling. Gue mulai nulis di blog. Oh, bikin vlog. Zaman dulu blog. Isinya apa? Isinya beneran cuman kalau hal aneh ketemu di online gue komentarin tapi cuman lebih ke arah dikit-dikit aja karena gue tuh zaman dulu idolanya kan Dave Berry ada. Dave Berry itu penulis Handphone. Blackberry. Trackball yang ada trackball. ada trackballnya. Dave Dave Berry ada. Dave Berry. orang luar. Orang luar kolumnis di Florida.
Nah, cuman dia tuh punya kolom seminggu sekali nulis. Yang dia amatin cuman kehidupan sehari di Florida aja, soalnya Florida tuh aneh-aneh kan, kayak Depoknya sini lah gitu. Oh gitu. Oh, Florida tuh kayak Depoknya sini. Ada Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Ada orang bagi-bagi duit 1.000. Ya kayak gitu. Ada bagi-bagi tuh. Nah. Oh, nah lo ngikutin dia. Ngikutin dia. Nah, ya dia juga pengaruhin gaya penulisan gua waktu itu. Tapi masih Inggris ya. Jadi ya. Jago banget lah. Nah, jadi makanya gaya blog gue juga gitu. Jadi kayak pendek-pendek aja ngomentarin apa yang aneh. Iya, tapi itu lu dari muda udah bahasa Inggris udah fase sih ya? Iya. Iya, karena sukanya juga belajar dari komedi kan. Mad Magazine kan komedi. Mau nggak mau baca bahasa Inggris. Iya, kan emang paling gampang belajar bahasa tuh dari humor biasanya. Oh iya. Kalau lu udah ngerti humornya, lu pasti bisa bahasanya. Karena kan humor banyak nuansa-nuansa yang... Gue ngerti Mr. Bean tapi gue gak bisa. Ya salah ya, itu bahasa tubuh. Itu bahasa tubuh, ngerti kan bahasa tubuh? Mr. Bean jarang ngobrol, gak ada dialognya. Oh itu Kang, komedinya ya itu tulisan, lebih ke tulisan. Iya intinya. Oke. Akhirnya masuk di ITB, Teknik Informatika, tapi kerjanya... Oh itu pas yang copywriter itu udah keluar dari ITB, udah lulus? Enggak, itu sebelum lulus udah kerja, makanya mikirin udahlah sekaligus lulusin gitu. Oh gitu, sambil ini. Iya. Terus akhirnya sampai bikin buku lo apa Oxymoron. Itu 2010, 2004 gue nulis buku esai humor itu. Esai humor? Ya itu yang gue namanya bertanya atau mati. Bertanya atau mati. Esai humor tuh maksudnya gimana Kang? Esai humor tuh beneran satu, ya itu yang kayak GFD Berry itu, jadi satu esai isinya tapi lucu aja. Saya salah satunya misalkan ngamatin kenapa sih kalau di daerah dulu kan belum ada tol ya, belum ada tol Jakarta Bandung ya sekarang. Ya, belum. Jadi lewat Padalarang kan. Ya. Nah kenapa yang dijual tuh harus peyem gitu misalkan. Oh. Selalu peyem sama kentongan gitu. Kentongan tuh apaan? Oh ini yang cabe ya, yang bentuk cabe ya. Ya kayak gitu ya. Pengamatan aja sebenarnya udah stand up juga ya. Ya. Makanya kayak gue bilang juga gak ada panggung, jadi dialihkan ke nulis. Blog. 2004 itu buku pertama. Buku pertama. Terus Oxymoron buku ke-5 atau 4. Anjir banyak buku lo Kang ya? Banyak. Segitu mah dikit lah. Si Dona tuh udah nulis 40. 40 buku. 40 buku. Ya makanya gue ngerasa gue dikit ya. Padahal gue yang duluan 2004, dia 2005. Tapi habis itu langsung tiap tahun 3 gitu terbitnya. Itu kalau itu bukunya tentang apa kalau dia kan punya idealisme adalah dia ngerasa dulu diselamatkan waktu remaja dengan baca buku novel remaja gitu. Karena dia dulu outcast juga sama kayak gue. Cuman ngerasa bahwa dengan baca buku-buku tentang remaja itu dia lebih paham bahwa oh emang kayak gini gitu pergulatan masa remaja. Dia ngerasa karena gue tertolong oleh buku gue bikin lagi nulis buku buat nolong orang-orang lain gitu. Set deh. Jadi teen lit ya genrenya kebanyakan. Oh gitu. 40 buku. 40 buku. Sampai sekarang masih berarti Kang? Sampai sekarang sih, sekarang kan industri buku lagi rada kurang. Iya. Jadi sekarang kecuali Radit kayaknya ya. Kecuali Radit. itu pun dia udah males ya. Tapi laku banget tuh. Iya, paling dia kalaupun nulis buku terus laris, soal dia bikin story bilang, aduh gak nyangka ya buku saya laris. Paling dia bikin story gitu. Kalau lo itu buku kelima Oxymoron. Buku kelima, oh lah ya. Oh, tapi produktif juga ya hitungannya Mas. Iyalah. Sebenarnya Kang. Kan dari 2004 sampai 2005 ada 6 tahun ya? Ya 6 ya. Setahun satu lah. Iya Tahun produktif lah. hampir satu. Hampir satu produktif Kang. Produktif lah itu. Lah ya. Terus kalau total buku berapa? Setelah Oxymoron ada satu lagi udah cuma 6 baru. Nggak pernah bikin bareng istri. Oh pernah yang itu ada nulis berdua gitu. kumpulan satu pulpen berdua, satu pulpen berdua gitu. Jadi gue ngetik satu kata, dia yang ngapus, dia yang delete. Gak kelar dong. Jadi dia putih terus layar. Gak pernah bikin berdua Kang? Ada satu kumpulan flash fiction. Flash fiction tuh cerita yang sangat pendek. Jadi kalau cerita pendek kan ada berapa antara 1000 sampai 1500 kata. Nah cerita sangat pendek tuh bisa sampai 100-500 kata juga udah jadi. Gitu. Nah lu kayak gitu berarti lu belajar lagi dong tentang cara menulis sama segala macam. Ada. Belajar sendiri atau? Nah itu manggil guru rumah. Iya, bikin semacam komunitas walaupun isinya cuma 6 orang kayak gitu, ada komunitas penulis, ada. Oh jadi situ belajar. Dan gue juga dulu kan zaman-zaman emang harus mailing list dulu komunitas tuh, karena kan apalagi kalau nggak forum. Yeah. Dari mailing list juga gue belajar komunikasi lewat tulisan.
Tapi rajin juga ya, gak segigit itu. Mau ikut komunitas ikut Ya. komunitas nulis, ikut komunitas stand up kan gitu-gitu kan lumayan effort juga sebenarnya Kang. Ya, emang. Emang suka ya, ngumpulnya mah suka juga. Suka ya. Suka ngumpul juga, suka main lah suka lah ya. Suka. Ya orang main game kok. Oh iya, multiplayer juga iya kan. Ya kan? Iya benar. Nah akhirnya kalau stand up kenalnya kapan? Stand up kenalnya tahun 96 berarti ya. Pas, Oh udah lama ya. ya pas lagi acara program homestay ke Amrik. Situ kan ada salah satunya Itu program apa tuh? semacam homestay itu kita tuh merasakan gitu kan kehidupan di sana. Jadi tinggal kayak ngekos gitu tapi cuman sebulan. Ngekos di tempat sana. Programnya siapa Kang? Adalah program ini apa? STI. Bukan. Programnya itu jam 9. Sama kayak kursus bahasa Inggris gitu. Cuma dia ngajarin juga Lia. Enggak, bukan Lia. Gue lupa namanya apa. Oh ada program. Adalah, Short course gitu-gitu ya. Tapi dia programnya namanya homestay, tinggal di Iya, tempat homestay, native. Tujuannya apa? Tujuannya ngajarin kehidupan kuliah karena buat disiapin buat orang yang Pengen keluar di luar. pengen kuliah di luar. Oh gitu. Itu Nah, gue sebenarnya pas ikut udah kuliah, tapi ya nggak apa-apa. iya, nggak apa-apa. Bandingin aja gitu. Nah, pas lagi yang di UCLA, dosennya di mana itu lu ininya? Di LA. di Boston sama LA. Jadi 2 minggu Boston, 2 minggu LA. Nah, di LA-nya kan di UCLA. Di Ucla. Ucla. Nah, itu dosennya ternyata stand up komedian, diem-diem dia. Enggak diem sih dia ngaku, berarti enggak diem ya. Oh ternyata dia stand up comedian. Stand up comedian. Terus suruh nonton gue dong gitu. Iya, ngajak lah Beli ngajak. tiket ini. Acara open mic. Enggak. Beli 5 ya. Ngajak kayaknya acara open mic deh. Gue nggak terlalu yakin karena ya intinya gitu. Karena gue nggak kenal tapi zaman dulu juga nggak tahu siapa. Terus dia juga ngasih buku Seinfeld sama buku yang ada joknya dia gitu. Lo lihat Gitu. stand up pertama kali di situ. Ya jadi gue di sana saat itu sadar bisa nih sendirian berarti nggak usah cari temen gitu ngelawaknya. Jadi ngerasa bahwa bisa nih gitu. Cuman tetap susah cari panggungnya ya. Iya, waktu itu belum ada. Tetap sampai adanya itu 2011 akhirnya. Iya. Itu yang ngajakin awal siapa Kang? Ajakin awal emang Ernest. Lo kenal Ernest dari mana? Kenal Ernest di Twitter. Karena kan Twitter kan dulu emang bener kayak close knit ya, bener-bener semua kenal aja gitu. Kalau lu udah Aktif di sana. iya aktif di sana kenal aja pasti. Terus udah ngobrol-ngobrol aja sembarangan gitu. Yang jadi sebelum ngumpul itu si Ernest kan ada yang kasus sama Roy Suryo gitu. Iya. Ya, yang di pesawat ngapain gitu Iya, gue lupa. iya. Nah itu kita ngobrol dari situ udah pada kenal. Jadi Ernest ngajak aja. Saat itu gue dikenalnya lucu di Twitter gitu. Jadi makanya diajak. Karena kan emang zaman-zaman dulu mah kita nggak tahu kan siapa yang bisa Nge-tweet. bisa nge-stand up gitu. Jadi kita ngajaknya yang di Twitter lucu. Betul. Kayak Aco, betul. Jonathan N dulu ada, Iya, Dewi iya. Kaputra gitu. Iya. Jangan aja kayak gitu. Akhirnya ikutan tuh di berarti pertama kali naik apa di Di situ. Comedy Cafe juga? Pertama kali yang naik stand up. 13 Juli itu. Oh iya itu yang itu. Tapi pernah stand up sebelumnya sih curi-curi kan. Di peluncuran buku gua pas 2004. Sama di acara ini ada di Ubud Writers Leader Festival di Bali. Ubud Writers Festival. Iya. Gokil. Kan Di Ubud saya namanya di Ubud. Itu kan festival internasional kan? Iya kan penulis Isinya penulis semua. Penulis semua. J.K. Rowling ada. kayaknya nggak pernah datang. Kayaknya nggak pernah. Tolkien. Siapa itu? Itu yang bikin HP yang bikin Lord of the Ring. All In. Lord of the Ring. Oh, kenapa All In? Agatha Christie. Ya, oke. Agatha Christie. Kita nggak Ya Agatha Allah, Christie. enggak dong, enggak. Yang bikin chicken Senior soup. banget Yang bikin chicken soup. Buku chicken soup. Itu siapa sih namanya lupa gue. Apa Tanowaki. Siapa sih itu? Ada yang itu. Tahu lupa lah itu pokoknya. Udah lupa. Oh jadi itu kan undangan kan? Undangan, iya. Oh keren tuh Chan. Iya, Acara itu gila. Ubud Writers Festival. Gue Itu keren bisa tuh. nggak? Apa tuh? Diundang. Apa harus Bukan, gue bukan orang dalam ya. yang Harus diundang tuh penulis. penulis. Harus paling nggak udah punya satu buku Penulis gitu. punya karya, terus kan karyanya mungkin baru atau gimana, jadi layak dibicarakan lah. Gue waktu itu mungkin karena diundangnya karena mereka punya panel namanya Art of Satire, jadi satir gitu. Nah, gue ngomong sebagai penulis humor karena dulu kan Satir. buku humor jarang, jadi ngejual buku humor itu jarang banget Indonesia. Gue ada. Makanya. Itu isinya ngapain Kang? Berapa hari tuh si Ubud Writers Festival? Itu berapa hari ya? 3 hari gitu. Itu ngapain acaranya? Acaranya intinya kita sama kayak festival komedi aja sebenarnya, mereka tuh masing-masing buka sesi, bisa workshop, bisa penampilan, karena termasuk dari
dari writers yang masuk dari readernya adalah ini juga poetry juga masuk gitu. Oh, Jadi ada yang namanya poetry slam. berpuisi. Ada poetry slam, itu gue suka banget. Poetry Pican slam. punya nih puisi. Nggak ada. Puisi pembangunan coba. Nggak Chan. ada. Pican punya. Oh, punya. Puisi pembangunan. Oh, gimana? Aduklah Bukan, goblok. Kuli. Membangun sih, Dia membangun. lupa sendiri. Membangun. Puisi dia lupa. Kuli. Oh, jadi lu diajak Erna. Iya, Ernest. Kalau sama Panji Lukman Baihaqi itu kan ITB. ITB. Kenal nggak? Lukman Baihaqi bu. Kenalnya baru- Nggak founder. Enggak. Oh enggak. Enggak. Padahal ikut ngumpul. Tapi ada di situ ya. Arif Didu juga ada. Hari video ada tapi nggak ikut ngumpul. Maksudnya setelah acara yang open mic, Hah? kita ngumpul lagi tuh di seberangnya itu ada acara ada kafe apa gitu Iya, ya. iya. Nah, itu sebenarnya Lukman ikut ngumpul. Tapi nggak diajak ikut nggak founder. Kok nggak diajak? Nggak tahu gua. Iya, apa? Kenal nggak itu? Udah kenal belum? Enggak, kenalnya juga sama, kenalnya di Twitter. Jadi Panji juga paling cuma mention-mentionan di Twitter. Walaupun gua tahu Panji ya, kan sebelumnya juga pernah basket. Cuma kan dia terkenal lah di announcer Coba, dan iya. segala macam ya. Gua nggak merasa temen kan waktu itu cuman main basket sekali masa temen gitu. Kenal Gue lah. sih iya gue. Oh lu ya. Iya gue gitu gue. Di miss call Vino sekali udah sohib gue. Akrab gitu. Iya. Tapi begitu ditanya dia siapa nggak tahu. Iya. Cuek aja. Iya. Tapi emang kadang-kadang gitu kayak gue juga baru pas denger, oh ini anak ITB sama-sama gitu kayak. Iya, gue dulu ini semi. Dulu gue ke rumah Isman mulu lah, temen ternyata zaman dulu nih. keren Iya. ya. Banyak gitu ya Kang ya. Ada nggak siapa yang itu sebenarnya temen gue gitu, ada sekarang jadi artis atau jadi Iya. apa? Oh ini paling The Groove. Semuanya. Enggak, Grupnya apa? grup tuh emang kebanyakan anak tarbak tapi nggak semua. Misalnya Rejosnya, Rejo. Lu temen SMA lu, SMP? Iya pernah sebangku malah. Oh iya. Pernah sebangku. Dia udah gini-gini. belum. Udah kelihatan itu. Udah juga ada bewok. Belum dong. Itu SMP weh. Belum. Kalau gue jadi lo gini, Rejo tuh temen gue SMP tuh udah kelihatan dia Iya. bangku. Bangku digituin. Rejo Bangku dipukul dia. dahulu. Gambarnya bagus banget dia dulu. Lah, Gambarnya kok bagus. jadi main gendang? Gak tahu. Mungkin gambarnya begitu. Tahu dah. Rejos. Gambarnya bagus. Tuh kan ya gitu ya. Iya. Kalau orang kenapa ya sering, oh ini temen gue, ini temen kenal. Oh. Gak ada, gue gak punya kan kayak gitu-gitu kan. Teman sekolah, teman Awe. kuliah. Iya awe doang. Awe. Lah, gue juga biasa aja Tapi tapi. artis. Artis. Biasa Pernah gak aja. lu gitu? Itu Awe temen gue tuh. Iyalah dulu. Tahu kan makanya. Udah dia doang. Sisanya copet gitu. Gitu-gitu doang. Andi Wijaya. Andi Wijaya. Andi Wijaya Temen, ada. temen kita di Bekasi tuh banyak yang aneh-aneh. Iya. Heeh. Ada yang masa pernah, di situ kan itu ditangkap di penjara karena ngebunuh. Masa Lu punya nggak coba Punya, temen enggak, begitu? Aduh. Kita ada temen SD kita. Segitu lu tau nggak? Dia di penjara sekarang ngebunuh orang. Buset, ngebunuh Coba orang. bayangin. Mas punya teman pembunuh. Terus ada di komplek gue digebugin. Ngambil sepatu. Iya. Gak tau temen gue Kang. Yang diambil sepatu gue. Itu sih. Ya susah ya. Kalau kayak lu gitu kayaknya sukses gitu teman-teman. Karena Bandung kali ya. Bekasi. sama ITB sekolahnya bagus-bagus, Iya. sekolah bagus-bagus semua. Iya sih paling mereka jadi korban juga paling ya. Pernah di rumah gue soalnya ada 2 temen yang kecurian motor. Oh iya. Itu paling. Karena kan emang lingkungannya dulu gak aman gitu. Oh lu gak miara anjing gitu Kang? Enggak. Karena orang kaya. Enggak. Dulu gue pernah miara anjing. Terus Robot tapi yang robot. enggak dong. Terlalu akrab gue sama anjingnya sampai peluk-peluk, dianya jilat-jilat terus kayaknya orang tua gue nggak baik nih kayaknya. Oh. Gitu. Akhirnya Tiba-tiba udah hilang aja kayak kemana anjingnya udah nggak ada. Oh. Tahu dikasih ke siapa kali. anjing gede gitu Kang. Gede karena gue dulu kecil ya, waktu masih kecil banget. Enggak jenisnya anjing apa? Gak inget gue dulu. Labrador gitu enggak? Bukan. Nggak ingat tapi ya. Nggak inget gue anjing apa. Iya. Cuman teringat bahwa hilang aja. Nah akhirnya terus udah ternyata stand up di Indonesia booming sekali lah. Iya. Ya nyangka nggak itu Kang Isman? Ya kagak lah. Bahkan waktu apa ya zaman berapa minggu setelah itu kan kita mau bikin acara tanggal setelah 17 24 Agustus kan mau bikin acara. Itu kita
mau pertama kali pakai tiket berbayar 50.000. Itu aja Radit bilang siapa sih mau beli gitu. Jadi nggak nyangka. Radit loh padahal yang paling savvy ya, paling paham mengenai Paling apa tadi? savvy itu apa ya? Paham. Kalau master, paling master. Savvy itu si Pirates of the Caribbean, savvy itu ya, savvy. SAVVY. Bahasa Inggris lu terlalu tinggi. Iya, Kang, Kita nggak ngerti. Tapi kan ada di film, orang tahu. Iya, film itu. Home Alone ya, film Home Alone. Home Alone paling cuma teriak. Oke, dia paling ini tapi dia juga nggak yakin. Ternyata rame. Ternyata rame pada laris itu. Iya. Jadi dia aja nggak tahu, apalagi kita prediksi bisa. Nah, akhirnya nih setelah dari 2011 sekarang 2025 14 tahun. Ya, bener ya, 14 Bro, ya. mau bikin show juga. Iya, Akhirnya. akhirnya bikin spesial. Spesial. Kenapa baru sekarang, Kang? Ya standarnya gitu ya, bahwa gue sih gak ngerasa ada yang spesial, namanya juga spesial show. Gue ngerasa apa sih yang spesial gue? Sekarang sih lebih ke arah akhirnya nyoba setelah tantangin Panji aja, ditantangin sama dibantuin gitu. Ya bikinlah, gue dukung gitu. Ayo, karena gue juga malas ngurusin. Oh, dia yang ngurusin akhirnya. Si Comika yang ngurusin. Makanya tempatnya di situ. Di Comika. Di markas Comika. Oh, gue pikir kan di Bandung. Enggak, gue bahkan gak yakin Bandung tuh masih ada yang bisa mengenali gua gitu buat kenal lah, masa gak kenal kan? Lu tempel-tempel aja foto lu dulu Kang, yang banyak di Bu Imas, di Puncelut, di Cemar. Itu kan orang pada siapa ini dia nih. Tapi tulisan di bawahnya enyah gitu. Foto gua tapi enyah, dikiranya makan gak bayar jadi. Jadi show-nya kapan, Kang? Show-nya 19 Oktober. 19 Oktober. Di markas Comika ya. Markas Comika. Nama show-nya apa? Oksimoron. Oksimoron itu akhirnya dari jadi buku ya? Dari buku ya. Kenapa si namanya Oksimoron itu? Apa sih itu Kang Oksimoron itu? Oksimoron kan gini, plot novel gua kan adalah itu novel. Itu novel. Itu buku novel pertama. Yang sebelumnya kan macam-macam, MC humor lah, antologi flash fiction lah. Nah, ini novel. Premisnya kan kisah perjuangan si tokoh utamanya namanya Alan. Buat membuktikan bahwa pernikahan itu bukan oksimoron. Oksimoron sendiri adalah istilah dari ini ya, dari Yunani ya. Oksi itu cerdas, moron itu bodoh gitu. Jadi kan bertolak belakang. Jadi kayak dua kata lucu tapi bertolak belakang gitu. Yang Oksimoron. Jadi pernikahan bahagia itu bukan oksimoron, dia mau perjuangkan itu gitu. Ini Alan sama Susi. Alah. Beda. Gue masih nggak paham loh oksimoronnya. Oksi itu pintar, moron bodoh, pintar bodoh. Pintar orang pintar yang bodoh gitu kali. Pintar bodoh. Kan jadi istilah yang bertolak belakang kita kan banyak kayak gitu. Contohnya apa? Sedikit banyak kayak gitu. Oh, kontat jangkung. Enggak harus enggak cuma dua kata dilawanin. Pantat lebar. Itu beda. Itu beda. Pantat emang lebar bisa. Bisa. Oh, sedikit banyak. Awal akhir. Apa? Awal akhir. Enggak. Apalagi kalau bahasa Indonesia sedikit banyak. Bawah atas, enggak depan belakang. Enggak juga. Depan belakang bisa. Baru lama. Enggak ada baru lama. Kebijakan pemerintah bisa. Botak gondrong. Karena gak satu bijak, satu pemerintah. Iya. Oh. Pinter ya. Pinter bro. Jago bro. Waktu kecil makan ikan ya Kang? Makan ikan. Bisa diadu sama Ipan Lanin. Wah, kenapa tuh? Oh, Ipan Lanin dia. Ipan Lanin tuh yang kata-kata itu ya. Ahli bahasa ya. Ahli bahasa. Jadi si stand up-nya Oksimoron akan ngebahas apa? Yang ngebahas tentang gua sih sebenarnya. Ya maksudnya banyak mengalami oksimoron dalam kehidupan gitu. Ya termasuk pernikahan bahagia lah gitu kan, kayak founder tapi nggak bikin spesial gitu kan. Oh, yang tabrakan. Oh, kayak gitu konsepnya. Kayak gitu. Jadi founder stand up tapi nggak bikin spesial. Bikin spesial. Gue paling tua di founder tapi kelakuan kayaknya gue anak bawangnya kayak gitulah gitu. Yang bertolak belakangnya gitulah gitu. Oh, lucu juga ya. Iya. Jadi akan ngebahas tentang itu semuanya. Iya. Jadi pokoknya kalau teman-teman ini pasti akan sangat menarik sekali ya. Iya. 19 Oktober spesialnya Kang Isman di markas Comika. Nanti ininya tiketnya di Comika berarti ada? Iya, ada tix.comika.id ya. Udah ada tiketnya Kang? Udah ada malah. Udah ada. Malah berusaha menjual nih. Dia bikin promo gitu. Sama Gilbas gitu ya. Sama Erwin. Sama Erwin gitu. Sama Arif. Niat siapa ya waktu itu? Panji ya?
Radit kan Radit. kan dia Habis baru tiketnya. tiketnya habis. Akan bikin show tambahan gitu. Oh Iya. gampang ya kalau founder bikin show lakunya Iya. gitu. Terus habis itu ke Kang Isman gitu. Ngomong masa sih gitu. Karena sama-sama Erwin kan dia harus jual 800 waktu itu baru laku 60. Gua harus jual 90 baru laku 30 waktu itu. Oh. Ya, susah. Sekarang gitu. udah 89. Enggak, belum. Abis ini Kang. Abis ini Kang. Oh iya. Abis ini Semoga kita dong, amin dong. minta yang nonton untuk beli tiketnya. Beli. Iya. Nambah kalau perlu, udah beli nambah. Gitu. Jajanin orang gitu. Iya. Jadi orang betul. Traktir orang. Traktir. Kalau gue sih apa ya? Menurut gue Kang Isman tuh otentik gitu orangnya tuh. Ya kayak agak apa ya unik lah gitu. Jadi seneng emang lihat dia tuh seneng gitu. Makanya kadang-kadang suka ngerasa kalau sama Gilbas gitu suka merasa bersalah gitu. Kita dosa nggak sih bercandain Kang Isman mulu gitu. Aman. Karena seneng apa ya? Godain ya. Godain itu seneng gitu, bercanda seneng Kayak gitu. kecil gitu, Iya. gemes. Sama kayak ke Kang Mo juga gitu. Iya. Kan sebenarnya Iya. udah tua ya. Tapi kadang kalau gue ketemu, gendut. Gue suka Tai gue tuh kalau ketemu. Gua gak kenal-kenal banget ya Kang. Baru ketemu berapa kali di karya Improvindo Kang. Iya. Denger apa, gendut. Langsung, malah lu yang gak enak ya. Malah lu yang gak enak. Udah sepatunya gede banget. Iya betul gede banget. Sepatunya yang Dulu pakai ini mulu dia pakai krok mulu. Nah itu sepatunya Adidas iya, kayak krok. Adidas krok Ada, gitu, ada. Adidas krok. Akhirnya, nah ini baru bagus sepatu lu gue bilang gitu. Sebelumnya pakai krok mulu. Yang muat kan dulu. Karena kalau apa namanya Suca tuh dulu bercanda mulu manggil soal Kang Isman. Gue dari Kang Isman. Kang Isman tuh kalau di Suca dia suka pakai ini. Apa sih tuh Kang? Topi apa sih tuh Kang? Lu pakai? Oh iya gitu ya kayak buff itu kan. Ya itu. Kenapa pakai gitu sih? Goblok. Kenapa nggak pakai ginian? Karena ada zamannya gua tuh pusing kalau pakai topi. Yang minum rokok dulu pas Ketekan terus kan. Pusing jadi gue cari yang ringan-ringan. Lu punya apotek. Iya. Minum obat. dulu. Udah bangkrut. Obat anti pusing. dijual, gara-gara udah topi. dijual. Kalau ke dokter gitu, "Dok, saya kenapa ya kalau suka pusing? Gara-gara apa? Gara-gara pakai topi." Ada gitu. Ada masanya gue pusing pakai topi aja. Orang nggak punya duit pusing. Dia pakai topi aja pusing. Saya lagi pusing deh. Kenapa Pak? Pakai topi. Ya. Gue pikir kenapa. Akhirnya lu ganti si Buff itu. Si Buff. Kenapa nggak kupluk gitu loh? Buff itu aneh emang kayak Buff tuh gimana. kayak Bang emang aneh ya? Kan bolong kan di atasnya kan. Sebenarnya. Tapi kan digituin. Buff itu yang ini kayak Iya. kupluk tapi bolong. Kayak kupluk. Itu makanya itu kenapa? Karena emang udah botak. Kan apa ya udah botak juga iya, udah mulai botak. Tapi lebih ke arah itu satu ringan. Terus kedua kebetulan nemu toko yang jual banyak gitu. Oh, ada opsinya nih lumayan gitu. Oh, Tapi Jadi ini Kang, Tapi emang seneng pakai ini apa dari Ringan aja. Dari dulu apa Oh, karena pakai iya. pakai tutup kepala tuh apa karena rambut udah mulai botak nih apa? Enggak. Dulu rambut gua sembarangan gitu, melatak kemana-mana gitu. Jadi maksudnya berantakan. limpah ruah. Tapi itulah nikmat yang kita dustakan ya. iya. Lo pakai topi, lo Pakai tutupin. topi lama-lama rontok gitu. Oh, jadi sebenarnya gara-gara pakai topi. Gara-gara lama pakai topi sama pernah ngecat sekali. Dicat rambut. Pakai Mobilek. Iya. Jotun sih. Pakai jotun. Pakai itu kan jotun. Yang itu kan buat kapal. tembok. Buat Iya. tembok bagus. Iya, buat rambut mah botak. Tembok emang gak berbulu ya, pantes ya. Iya. Dicat warna apa rambut? Merah. Enggak dong, yang apa coklat-coklat gitu, yang kalau kena sinar matahari langsung kelihatan gitu, baru kelihatan. Aduh. Lu pernah begitu Kang? Pernah. Gitu kan terus Umur berapa itu? Terus gue senengnya karena senengnya tuh kayak kalau mana cat rambut? Mana? Kapan? Kayak gitu doang gitu. Iseng-isengnya. Jadi kayak terus mereka tuh kayak gak percaya. Kayak Isman gak cat rambut ya gitu. Jadi mereka ragu sendiri. Gue senengnya gitu doang gitu. Akhirnya nyesel tuh Kang ya. Nyesel karena jadi rontok. Gak tahu tuh karena mungkin emang gak cocok aja gue. Rontoknya pas lu bersihin. Gitu Kang. Gak langsung nggak langsung itu. Gak langsung lama-lama aja kayak ini kenapa shower ini terus ya mampet mulu gitu. Ternyata banyak rambut. Pirang-pirang gitu jadi hitam tapi kelihatan kalau di ini. Kalau inner kelihatan coklat. Di alay dong itu sebenarnya ya. Kalau sekarang kayak bocah. Kalau sekarang dulu belum deh. Dulu perasaan. keren sih dulu ya. Dulu keren sih. Dulu Makanya- belum ada istilah alay dulu. Iya makanya udah gak Pas produksi kuliah lagi. soalnya pas kuliah. Kuliah tuh 9 berapa ya entahlah. Lupa. Tapi lo termasuk anak yang main banget gak zaman ya SMA? Iya ya.
di Bandung tuh main. Oh maksudnya sampai kemana-mananya gitu. Iya, punya teman banyak gitu kan. Nongkrong. Anak band, temenku anak band, anak skateboard. Anak bandnya si The Groove itu. Enggak, tapi karena Oh, iya, Tarbak tuh banyak yang ngeband, jadi otomatis kenal anak band banyak. Siapa aja band yang Sering aja Tarbak. semuanya? Enggak semua sih, karena mereka ketemunya di kafe ya. Itu si siapa? Aryan. Aryan. Oh itu Sama- seangkatan apa? Enggak, di atas dia 92. Terus Edinya Kemot. Kemot kan Di bawah. ITB juga. Iya, tapi- Aryan juga ITB juga kan? Aryan sama Kemot itu di Tarbak juga. Oh. Kuliah di ITB. Kuliahnya ITB. Kemot lupa gue. Kemot Tapi lupa. keren banget ya, gaul-gaul gitu teman-teman. Iya. Keren tahu Kang. Temen lu gak? Ya tapi mereka juga kayaknya nggak hafal kali Isman kemana gitu. Masa tahu lah. Makanya tempel foto lo di Bu Imas, Imas. Cemar, Muncelut. Apa yang lo rasain dari Bandung? Kan lo di Bandung terus Iya, nih. iya. Zaman dulu sama zaman sekarang apa yang lo rindukan lagi? Oh, zaman dulu nih sekarang udah hilang apa? Rasa aman sih. Dulu tuh gue bisa sama teman-teman jalan kaki jam 2 pagi gitu. Jalan-jalan aja gitu. Ngerasa aman gitu. Sekarang nggak aman Kang? Enggak Licin. Iya. Ada yang disebelin. Ternyata gak aman jalan kakinya karena licin. Suka kepleset. Gua kepleset. tapi segitunya Kang ya, segitu. Tapi kayaknya di beberapa kota gede Mungkin gitu deh, sih, Kang. tapi mungkin karena gue mikir juga sekarang lah ya. Dulu kan kagak mikir, Iya, bisa jadi. mungkin. Bisa jadi. Oh, Tapi iya. banyak kasusnya. Jadi yang bahkan di Pati Ukur aja ada yang diculik kayak gitu. Kalau ini cuaca. Cuaca Iya. sekarang lagi malah nggak jelas. Sekarang antara jam 1 sampai jam 4 dingin banget. Dingin banget, bisa sampai 16, Nah itu 16 derajat. kan sempet gue gini, Bandung mah ada beberapa orang Bandung, sekarang Bandung Panas. udah panas, udah sekarang udah panas gitu. Tapi kemarin kita ke Iya. Bandung ya di Dingin yang banget. Usia Pas di Budi Provindo, itu, iya. Iya. itu dingin Gila, kan, dingin kita banget. dingin ini gini. Iya. Emang lagi dingin iya. Oh emang lagi dingin. Emang lagi dingin. Gue pikir buat orang Bandung segitu, orang Bandung lama Enggak. panas ini segini. Enggak, emang lagi Enggak, dingin. orang Bandung aja pada kaget ngeluh, liat kita pada pada kok pada nggak pakai jaket gitu. Iya. Ini kan dingin banget gitu. Begitu terus tiba-tiba nggak lagi gitu. Kadang-kadang ya, jadi tetap panas. Oh jadi memang kalau cuaca sih nggak kehilangan banget lah. Kadang-kadang Ada. masih dingin. Oh. Tapi iya. siangnya panas banget ya Kang. Nah siangnya sih panas banget tetap. Iya. Bandung tuh, tapi malamnya masih sepoi-sepoi adem lah, oke lah. Malah gak bisa, gue sekarang kalau nggak pakai kaos kaki langsung batuk. Kemarin dia sakit. Kemarin dia sakit. Lah kemarin pas acara Isman sakit. Oh iya, Iya. bener kagak bangun ya. Bangunnya kesiangan ya. Iya, kesorean Kesorean. malah, kesorean Iya. malah. Tapi lo bikin Improvindo tahun berapa Kang? Bukan gue yang bikin sih, Yang bikin mau yang ngajak. 2012. 2012 diajak Kang Mo. Ngajak Kang Mo. Bikin Improvindo yuk, bikin Ya iya kita bikin yuk kayak Usline gitu. Usline Digit Anyway. Personalis siapa yang milih? Nggak langsung diajak aja waktu lagi pas yang lagi ngumpul gitu beneran itu semua gitu. Itu kan anak-anak stand up Bandung. Stand up Indo Bandung waktu itu. Oh. Waktu itu bahkan Boris sempat ikut. Oh. Boris, tapi Boris tuh beneran bilangnya gue cuma ikut sekali aja ya, gitu. Terus udah gitu. Oh. Nah, Usline juga lo udah nontonin. Jangan nontonin Usline dan emang itu kan sebenarnya improv kan kalau stand up kan dari Vadovil ya. Ininya Apa tuh? akarnya Vadovil tuh semacam Suka sama anak kecil itu. bukan tuh pedo. Pedofil. Padofil apa? Itu pentas Suka bapak-bapak. Suka lebih gawat suka om-om aja. Padofil. Suka sama bapak-bapak. Zaman dulu pentas yang ada macam-macam, ada nyanyi, ada ngejok one-linernya, ada ini akarnya dari situ. Oh, Kalau stand up, gabungan. nah kalau improv kan akarnya teater dia. Nah jadi sebenarnya sama-sama aja komedi, cuman beda akar. Nah kita ngerasa bahwa bisa lah gitu improv gitu. Iya. Nah si Improvindo juga sekarang lagi dari tahun kemarin sebenarnya lagi Ya. tiap bulan bikin show ya bener ya kan? Betul dari tahun lalu ya. Ya dan di tahun ini gue emang pas tonton seru juga nih ngajak podcast minggu Ikutan ya? Ikutan. gitu. Pertama buat gue belajar, Pican juga belajar gitulah biar Iya. biar ini dan seru aja. Jadi punya satu mainan yang punya satu acara event yang kita nggak terlalu gimana Iya, banget lah benar, gitu. benar. Santai Iya. aja gitu kan karena Enjoy. Improvindo kan udah ada patternnya. Patternnya. Jadi sekarang Pican udah aman ya kalau nyanyi lagu Sunda lagi ya. Aman lah ya. Kemarin tiba-tiba yang lucu Pucet ya pucet. Enggak yang lucu tuh gini. Yang lucu kan Improvindo itu kan
memainkan permainan yang sudah desain emang akan lucu. Iya. Ya kan, misalnya kita ada yang dicolek apa? Tepuk tanggap. Nah, tepuk tanggap. Jadi misalnya gue ngomong, iya dan kemarin itu gue akhirnya berangkat. Gue berangkat naik. Nah terserah Pican ngomong apa. Harus ngomong apa. Nah, kita harus lanjutin. Naik naga. Nah gue naik naga. Jadi gitu kan. Nah lucunya itu kan di penonton ngomong apa sebenarnya kan terserah dia tuh dia. Ngomong apa terserah dia mau dia. Nah ini Pican ya, dia bukannya nyolek, dia bikin cerita lucu. Jadi gue kemarin naik kura-kura gitu. malah dia yang bikin. Ngapain bikin cerita? Udah colek aja. Colek aja, kita lurus-lurus aja. Menyenangkan sekali sih Kang. Selalu abis itu tuh masih suka ketawa 2 harian gitu Kang. 2 harian. Iya. Bayangin yang kemarin, bayangin yang adegan yang ini itu masih suka ketawa-tawa sendiri Kang. Si Oxymoron special show lo udah ada opener atau ini nggak? Udah ada belum? Baru ada opener sama host karena kita emang mau ada apa lagi? Minim budget. Ya? Emang mau ada apa lagi? Nggak, openernya baru 1 sih intinya. Oh siapa? Udah boleh kasih tau belum? Belum sih tapi belum, salah satu anak didik gua gitu. Oh anak didik Abri. Wah iya. Siap langsung. Hostnya belum ini lah. Hostnya sih udah boleh si Reno sama McDanny. Oh Reno McDanny. seru. Nah ini pokoknya ya tadi tanggal 19 Oktober Oxymoron ada special show dari Kang Isman ya. Yes. Kalau gua kemarin ngelihat Kang Isman di Stand Up Fest gue happy banget. Lucu banget ya. Lucu. Happy banget. Happy banget lucu banget. Ada satu yang kadang-kadang tuh lucunya emang mesti diaminin aja gitu, kayak ada satu beat yang sebenarnya kita nggak ngerasa itu gimana Kang. Cuman mungkin lu ngerasa ini kurang kena nih gitu. Terus lo ngomong semua jadi ketawa gitu. Padahal kita padahal nggak ngerasa gimana gitu. Seperti Kang Isman mungkin ngerasa mungkin Kang Isman mikir ini akan titik lucu di sini nih gitu. Tapi kami yang nonton sih nggak ngerasa sebenarnya. Dengerin aja. Kurang lucu ternyata. Tapi Kang Isman keren lah. Iya kemarin ada yang bilang tuh katanya Kang Isman lucu banget di Stand Up Fest. Gitu. Tapi lu sekarang umur berapa sih Kang? Sekarang 49. Kalau untuk umur 49 gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Kelihatannya berapa? 48. Enggak beneran tapi kayak 102. Tapi pura-pura jadinya. Iya tapi lo kalau misalnya kayak reuni gitu pasti yang lain pada tua-tua kan? Enggak sih soalnya mereka juga ada yang aktif lari masih kelihatan sehat juga. Gitu. Enggak mukanya keriput gitu. Lu kayaknya muka tuh kayak masih baby face. Iya makanya kayak anak-anak mukanya tuh gemes gitu kan. Gemes. Iya. Bagi dong foto lo Kang ada. Ya Allah. Anak sekarang umur berapa berarti Kang? Anak sekarang harus ngitung gua. Gua tuh jarang ngapal. 2004 sekarang berapa? 21 tahun. 21 tahun. Udah kuliah dong? Udah kuliah dua-duanya. Yang satu lagi juga udah kuliah. Di mana kuliahnya? Dua-duanya di UPI. Oh, itu dia ada ini enggak kayak apa tuh? Pengen berkomedi atau wah, gue pernah nanya ya. Mau jadi komedian enggak? Enggak, takut terkenal. Gaya banget lu gue bilang. Bapak lu aja kurang. Jadi mereka pengen jadi apa? Kalau lihat kan. Apa? Kalau mereka tertariknya ke apa kalau lihat? Kalau yang tua, yang cowok, dia sukanya gambar, ikut gua juga suka gambarnya gitu. Main game juga suka. Nah kalau yang cewek dia malah lebih suka ini ya, lebih suka ngobrol nongkrong gitu. Jadinya. Ngambil apa Kang dua-duanya? Ada yang TI? Yang pertama karena wibu dia ngambil pendidikan bahasa Jepang, dia wibu. Lu juga wibu kan? Iya. Pokemon. Apa lagi baca apa? Apa sekarang? Manga. Yang lu baca apa nonton? Mending baca gua. Karena baca tuh bisa diukur. Ya kecepatannya apanya, gitu. Panjang, Kecepatannya. Jadi gue bisa kalau mau cepet bacanya kecepatan cepet. Naruto. Enggak. Oh kalau mau baca cepat bisa, baca lambat bisa. Kalau nonton kan segitu terus gitu kecepatannya. 20 menit. Setengah jam kan bisa dicepetin. Enggak. Apa lagi baca apa? Sekarang apa ya yang gue ikutin beneran yang malah sekarang manhwa kebanyakan ya. Apa? Manhwa yang Korea. Oh, ada lagi nih Korea. Iya. Kan kalau manhwa yang pakai W Korea, kalau manhwa itu yang Cina. Oh, ada lagi yang Cina. Ada yang Cina. Ada lagi. Sama Naruto juga ya. Iya. Tapi bahasa Cina. Anjing Naruto juga, tapi orang Cina. Best komik, ya Allah. best manga menurut lu, versi lu. Tapi manga ya? Iya, manga. Oh, bacanya apa sih? Manga. Manga ya.
Mangga. Oke. Mangga. Gue malah Kemarin kita sempat ada area. Dia One gue Piece. nggak bisa bilang best sih. Gue paling favorit ya yang selama ini gue masih inget. Nijiro Tohgarashi. Oh, tahu apa tuh? gua. Yang garasi nyangker kan? Enggak. Garasi angker. Setan di garasi artinya tuh. Nojo Tehero. Apa? Nijiro Tohgarashi itu. Nijiro. Kalau di sini diterjemahin jadi Natane. Mitsuru Oh, gue Adachi. tahu Natane yang cewek pakai pedang. Iya, Mitsuru Adachi yang Itu yang bikin Kenji juga bukan? bukan Kenji beda lagi itu salah, Togawa siapa ya? Tobata. Natane itu. Natane. Menurut yang Lu suka itu? suka banget. Oh, kayaknya gue pernah baca deh. Dia agak sedih-sedih gitu bukan ceritanya ya? Ya ada sedihnya tapi Dia sebenarnya ditinggal bapaknya bagaimana gitu? semua tuh semua tuh anak-anak shogun. Jadi ada Anak samurai? bukan shogun, penguasanya. Motor. Oh. Berbet anak motor. Ngegeng dong. Jadi. Anak shogun. 8 orang dikumpulin semua anak shogun tapi mereka nggak tahu itu shogun. Pokoknya ibunya beda-beda, dikumpulin dibilangin bahwa mereka tuh sebenarnya penerus shogun gitu. Cuman salah satu di antara mereka bukan anak kandung gitu. Oh iya deng itu deng. Ada gitunya jadi Iya, mereka iya, gua bertanya-tanya gitu. Iya. Siapa yang bukan anak kandungnya gitu? Ya ternyata si Natane. Jadi kuis itu. Udah, Oh, jadi itu kuis. udah terlalu tertebak dong kalau gitu. Iya udah. Judulnya aja udah gitu ya. Judulnya udah kasih tahu spoiler. Makanya kenapa diterjemahin sih? Kan Nijiro Tohgarashi gak ada Natane-Natanenya. Oh. Kalau artinya sebenarnya apa? Itu tuh apa pelangi gue lupa. Pokoknya itu tuh alegori. Makanya ada Nijinya. Iya. Niji itu pelangi artinya. Pelangi. Alegori dari macam-macam. Karena namanya itu nama-nama bumbu. Jadi mereka tuh nama-nama bumbu. Kayak si yang tokoh utamanya si Cimi. Kan yang buat apa? Yang kayak bubuk cabai gitu. Iya. Jadi masing-masing tuh nama bumbu. Pelangi rasa sebenarnya intinya gitu. Jadi Ada si- alegorinya bagus dia tuh. Cuman di kita di Natane. Nah. Akhirnya tuh ketahuan dia. Ya ketahuan karena ya itu juga ada spoiler. Karena satu-satunya namanya bukan bumbu Natane. Oh, yang lain bumbu. Yang lain nama bumbu gitu. Totole gitu. Bawang daun. Bawang daun. Miwon. Nah, dia Wijen. nama dia teh kotak. Beda. Bukan teh kotak. Kayaknya lu nih. Lu keluarga teh lu. Totole. Oke. Ya seru sekali Kang Isman ya. Terima kasih udah mau main ke Iya, Kang. Podcast Sama-sama Minggu. nih, thank you nih. Ini dari Bandung loh, langsung. Iya, Terus balik lagi udah. Langsung balik lagi nih Kang. Langsung baik lagi dong. Waduh, kayaknya. Emang udah biasa Gua ya anterin gitu? gua. Ya kan dulu juga gitu waktu 2011 juga open mic gue datang ke Kemang dari Bandung. Pulang lagi langsung gitu karena emang satu-satunya open mic di situ. Bukannya suka nginep di rumah siapa di sini gitu? Oh ada rumah orang tua emang di Pasar Minggu. Cuma kan kaya dari ya. sisi waktu susah juga gitu. Maksudnya berarti kan harus nginep. Padahal kan waktu Rumah itu orang tua lu? masih kerja. Rumah orang tua. Dulu kan sekarang masih ada Kang? masih ada. Orang tua bapak meninggal, tinggal ibu. Di Pasar Minggu itu? Pasar Minggu. Emang komplek Depkes kan itu? Komplek. Tapi lu nggak nginep Kesehatan. Lah kok tinggal di Bandung dulu gimana sih? Karena dapat promosi. Tadinya kan dia kepala Bio Farma Bandung. Bio Farma. Bukan, BPOM. Kok salah sih? Oh, Kepala iya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Iya. Bandung. Kemudian promosi jadi buat yang di Jakarta. Itu pas pindah udah kuliah. Pas pindah bukan, kita malah masih SMP atau SMA ya? Oh, SMP. tapi lu saya di Bandung aja. SMA. Kita ngurusin kita anak Bapak makasih silakan ke Jakarta. Kami doain aja. Jadi dia ngekos. Bapak dulu ngekos di Jakarta. Oh gitu. Oke. Terus lama-lama kan zaman dulu kan enak ya PNS ada subsidi buat apa? Rumah. Dulu tuh cicilan cuma 60.000 sebulan. Itu Pasar Minggu. Dapat Pasar Minggu. Akhirnya sekarang rumah masih ada. Masih ada. Enggak sekalian mampir Kang ke nyokap. Biasanya mampir gue kalau nginep. Kalau mampir. Oke. Iya. Thank you Kang ya. Ya terima kasih Kang Isman ya. Iya sama-sama. Sukses buat Oxymoron. Amin. 19 Oxymoron, ya. Oktober teman-teman ya, ingetin detail infonya ada di Instagramnya Kang Isman, Ada. pastinya Isman AS. Ada juga di Comika ya, Comika Event pasti Comika ada. Event. Tadi kalau tiketnya di mana? Di tix.comika.id. Berapa tiketnya? Tiketnya yang biasa 175.000, yang bundling 225.000. Banding tuh sama. Bundling tuh dikasih novel Oxymoronnya sama ada tumbler. Oke. Karena tempat kan gak ada yang khusus ya di Comika Iya, sama-sama aja. Makanya gue pikir apa dipijet sama Kang Isman dipijet. Iya. Makasih. Kemarin kan soalnya di podcast Radit gak tahu muncul duluan apa enggak. Si Pandu disuruh janji tuh sama Radit. Nanti kamu yang bukain pintu ya. Oh iya. Lu yang bukain pintu. Ya selamat datang si Pandu. Janji dia udah salaman sama Radit. Gak tahu jadi apa enggak tuh. Tuh. Sekali lagi terima kasih ya Kang Isman. Iya, sama-sama. Teman-teman sampai ketemu lagi ya di podcast minggu. Dadah. Dadah.